Ma ahwanal khalqa 'ala Allah azza wa jalla idza adha'u amrahu. Alangkah hinanya makhluk di pandangan mata Allah manakala mereka menyelisihi perintahnya. Bainama hiya ummatun qahiratun zahirah. Dahulu kala Siprus, negeri yang begitu makmurnya, kuatnya, kayanya, berkuasanya, lahumul mulku, mereka punya kekuasaan. Taraku amrallah, mereka tinggalkan perintah Allah. Fasaru ila ma tara. Kau lihatlah kondisi mereka sekarang. Itu nasib mereka. Dahulu kala dunia ini menguasainya dua bangsa besar, Romawi dan Persia. Di timur dikuasai oleh Persia, di barat dikuasai oleh Romawi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kaum muslimin. Manakala mereka beriman, mereka bertakwa, mereka bertauhid, mereka menjunjung sunnah Nabi mereka, Allah taklukkan untuk mereka bangsa-bangsa ajam. Jadilah mereka penguasa-penguasa dunia. Allahu Akbar. Tapi lihatlah manakala kaum muslimin meninggalkan Allah, meninggalkan perintahnya, mengabaikan larangannya, Allah hukum mereka dengan kehinaan. Apapun kehinaan yang menimpa kaum muslimin di seluruh permukaan bumi ini disebabkan karena mereka tinggalkan Allah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, Allah lupa kepada mereka. Subhanallah. Kita teringat bagaimana hinanya kaum muslimin di berbagai macam belahan bumi. Mereka menjadi sasaran empuk kaum kafirin di berbagai macam belahan dunia. Yang sekarang kita lihat di Palestina, negeri yang dihilangkan. Tak ada nama Palestina di peta. Kau coba lihat, tak ada. Hilang lenyap, yang ada negeri Yahudi di sana. Subhanallah. Kita melihat hadis-hadis Nabi dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari. La taqumus sa'ah hatta tuqatilu. Ya, al-Yahud, kalian tidak akan mungkin terjadi kiamat sampai kalian akan memerangi Yahudi. Hatta yakhtabi al-Yahudiyyu wara'a kulli hajarin wa syajarin, sehingga Yahudi bersembunyi di setiap tempat, di belakang kayu-kayu, di belakang batu-batu. Fayaqulul hajaru, maka berkatalah batu, berkatalah kayu, ya muslimun wara'i yahud, hai muslim, di belakangku ini Yahudi, faqtulhu, bunuhlah dia. Tak akan terjadi kiamat sampai Allah binasakan kaum Yahudi di tangan kaum muslimin. Sementara sekarang kondisinya, kau lihat bagaimana penderitaan kaum muslimin di Gaza. Hari-hari mereka dibantai, anak-anak kecil, wanita, perempuan, laki-laki, semua orang tua habis, sipil mereka bantai. Kadang-kadang hati kita menangis. Sementara Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi Yahudi, sehingga setiap Yahudi sembunyi, lari kemana-mana, terjepit di berbagai macam tempat mereka sembunyi. Batu-batu kan membantu kaum muslimin, kayu-kayu kan membantu, mengatakan, hei muslim, di belakangku ini Yahudi, perangi dia, bunuhlah dia. Illal gharqad, kecuali satu pohon gharqad. Fa innahu min syajaratil yahud, itu pohon puruk Yahudi. Subhanallah. Ternyata di sebagian tempat di negeri ini ada pula yang puruk Yahudi, bawah bendera Yahudi. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata muslim kasih garis bawah. Ya muslim, hai orang muslim, di belakangku itu Yahudi, perangilah dia. Kemenangan kita manakala kita benar-benar menjadi muslim yang hakiki. Siapakah muslim yang hakiki? Termuat dalam hadis Jibril alaihissalam. Berkata Jibril kepada Nabi yang mulia, akhbirni anil Islam, beritahukan saya tentang Islam. Al-Islam, kata Nabi, Islam antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam 5 pilar. Pertama, syahadat tauhid,
kedua penegakan salat, ketiga menunaikan zakat, keempat puasa Ramadan, kelima haji bagi yang mampu. Mari kita lihat kondisi kaum muslimin. Syahadat tauhid, sudahkah kaum muslimin steril daripada kesyirikan? Tolong dijawab. Jawabannya belum. Banyak situs-situs kesyirikan menyebar di negeri-negeri kaum muslimin. Memang kaum muslimin tak menyembah berhala dalam bentuk batu dan kayu, tapi alangkah banyaknya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang diagungkan, yang dipuja, yang sujud kepadanya, minta kepadanya. Kawan-kawan sekalian, ini kesyirikan penyebab Allah tinggalkan kaum muslimin. Suatu ketika Tatar ingin menyerang Damaskus, ya, ketika itu di mana-mana masjid merajalela segala macam bentuk kesyirikan. Ini merupakan kisah penutup kawan-kawan sekalian, betapa bahayanya kesyirikan, sehingga penyair di kala itu mengatakan, ya khaifan minat tatar ludu bi qabri Abi Amar, wahai orang-orang yang ketakutan dengan kedatangan tentara-tentara Tatar adalah tentara Mongolia. Ludu bi qabri Abi Amar, berlindunglah segera berlindunglah segera ke kuburan Abi Amar. Hai orang-orang yang takut daripada Tatar, berlindunglah ke kuburan Abi Amar. Ini yang diucapkan penyair di kala itu. Orang berbondong-bondong datang ke kuburan, cari keramat, cari segala macam perlindungan. Kata Syekhul Islam, ini tak mungkin kita menang melawan Tatar, kita harus benahi diri. Maka dengan gerakan massal, Syekhul Islam dan murid-muridnya menyebarkan akidah, menanamkan akidah kemana-mana. Ya, sudah terdengar Tatar bergerak dari Irak yang sudah mereka hancurkan, ingin berangkat ke Damaskus. Di Irak sudah habis, dinasti Bani Abbas habis, kepala-kepala manusia menggunung, darah-darah tercecer, sampai sungai Tigris menjadi hitam dengan tinta dari buku-buku yang dilemparkan mereka. Ya, maka tersebarlah dakwah tauhid kemana-mana. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan, manakala sudah tampak tersebar tauhid, orang ke masjid bergantung pada Allah, berdoa kepada Allah, kesyirikan menjauh, hilang. Berkatalah Syekhul Islam, sekaranglah masanya kita akan berhadapan dengan Tatar dan kita pasti menang. Berkata murid-muridnya, ya Imam, katakanlah insya Allah. Berkata Ibnu Taimiyah, kita pastikan menang. Berkata sang murid, katakan insya Allah. Berkata Ibnu Taimiyah, kita pastikan menang. Wahai guru, katakan insya Allah. Berkata Ibnu Taimiyah, aku mengatakan insya Allah tahqiqan la ta'liqan. Ku katakan insya Allah pasti, bukan harapan. Datanglah mereka bagaikan air bah, berhadapan dengan tentara-tentara kaum muslimin yang bergantung kepada Allah, tak lagi bergantung kepada Abi Amar. Allah menangkan mereka, Allah hancurkan negeri Tatar, Allah hancurkan tentara-tentara Tatar. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu ada pada ketaatan kepada Allah, kebinasaan ada pada kemaksiatan, menjauhi Allah, menjauhi Rasulnya. Dua perkara yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala halangi bencana datang kepada manusia. Pertama adalah istighfar, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan mungkin mengazab mereka selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Makna fihim bukan ma'au, menunjukkan yang penting adanya bukan dengan jasad. Maka Nabi manusia akan meninggal, tapi ada sunnahnya. Selama ada sunnah pada satu kaum, Allah akan angkat azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Ini dua penghalang azab. Bila mana ini ada, Allah akan angkat tu azab. Wallahi segala macam negeri yang aman, tentram, ini semua dampak daripada adanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan salat. Kawan-kawan sekalian, kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali telah rusak seluruh alam semesta ini. Tak ada lagi menyembah Allah.
La taqumu sa'ata la yuqala fil ardi Allah Allah. Tak akan mungkin kiamat terjadi sampai di muka bumi enggak ada lagi orang mengucapkan Allah Allah. Disebabkan karena segelintir daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala inilah Allah pertahankan bumi ini. Bila mana mereka semua punah, habislah bumi ini, datanglah kiamat. Ketika Quran tak dibaca lagi, yusra fi lailah, akan dicabut seluruh isi mushaf satu malam sehingga mushaf kosong daripada firman Allah Subhanahu wa taala, datanglah kiamat. Tak ada lagi tegak amar ma'ruf nahi munkar sehingga orang berzina di tengah-tengah jalan. Yang paling banyak mengatakan, "Hai fulan, minggirlah kau sedikit kalau mau berzina, jangan di tengah-tengah jalan." Itu yang terbaik daripada mereka. Ketika itulah kiamat datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian, apa yang dapat saya sampaikan semoga dapat menggugah kita semua tentang bahaya dosa maksiat, ya, dan dampaknya bagi anak manusia. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, la haula wala quwata illa billah. Saya padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.